Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kami ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kami kesempatan serta kesehatan sehingga kami semua dapat berkumpul pada perkuliahan malam hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salsabila Syaharani Rahdania 3119046 dan saya sendiri Ayu Dianingrum 3119073. Kami akan mempresentasikan tentang metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama, maaf, next slide mungkin Sasa. Yang pertama, apa itu metodologi? Metodologi adalah ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Metodologi berasal dari dua kata, metode dan logi. Kemudian, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya melalui, odos yang artinya jalan atau cara, dan logos yang artinya akal atau ilmu. Maka, metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dengan demikian, metode pembelajaran adalah sesuatu ilmu pengetahuan tentang metode atau cara yang digunakan dalam pekerjaan mendidik. Atau simpelnya bisa kita katakan metode atau cara yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian, menurut Hasan Nanggulung, metodologi pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang akan membawa proses pembelajaran lebih efektif. Jadi dengan adanya metode ini, pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya ada pendekatan metodologi pembelajaran PAI. Di sini ada beberapa pendekatan metodologi pembelajaran yang bisa pendidik gunakan. Yang pertama, pendekatan pengalaman. Pada pendekatan ini, pendidik memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai agama. Dengan pendekatan ini juga, peserta didik diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman keagamaan, baik secara individual ataupun kelompok. Kemudian yang kedua, pendekatan pembiasaan. Pada pendekatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki kebiasaan berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terbiasa mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendekatan emosional. Pendekatan ini pendidik berusaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam, serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di sini emosi berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan emosional merupakan salah satu pendekatan dalam pendidikan agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, pendekatan rasional. Pendekatan ini menggunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima suatu ajaran agama. Nah, dengan mempergunakan akalnya, seseorang bisa membedakan mana yang baik, mana yang lebih baik, atau mana yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, pendekatan fungsional. Pada pendekatan ini,
pendidik memberikan materi pembelajaran dengan menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran dan bimbingan itu untuk melakukan sholat misalnya, diharapkan berguna bagi kehidupan seseorang, baik untuk kehidupannya sendiri maupun untuk kehidupan sosial. Melalui pendekatan fungsional ini, berarti peserta didik dapat memanfaatkan ilmu untuk kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir, pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan ini memperlihatkan pendidik menjadi teladan atau memberikan contoh yang baik. Nah, guru senantiasa bersikap baik kepada setiap orang menjadi salah satu contoh bagi anak didiknya. Keteladanan pendidik terhadap anak didiknya merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pembelajaran, karena guru akan menjadi tokoh identifikasi atau tokoh utama dalam pandangan anak yang akan dijadikan teladan. Nah, karena kecenderungan anak untuk belajar melalui peniruan, maka dari situlah pendekatan keteladanan ini menjadi sangat penting artinya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk beberapa pendekatan ini kembali lagi bisa pendidik gunakan disesuaikan dengan disesuaikan dengan sikap atau situasi kelas yang pendidik ajarkan gitu. Kemudian selanjutnya teknik pembelajaran PAI. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang siswanya relatif banyak, tentu membutuhkan teknik tersendiri. Begitu pula pada kelas yang relatif sedikit, itu akan menggunakan teknik yang berbeda juga. Sama halnya dengan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dan teknik yang berbeda pula pada kelas yang siswanya tergolong pasif. Jadi untuk metode dan teknik ini keduanya berkaitan sangat erat. Tidak bisa digunakan salah satu. Maksudnya ketika kita menggunakan metode, maka kita juga perlu teknik untuk menjalankan metode tersebut agar pembelajaran berproses dengan baik. Begitu pula ketika kita punya teknik tapi tidak ada metode, maka itu tidak bisa digunakan juga. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. Dipersilahkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip metodologi pembelajaran PAI. Metodologi merupakan ilmu bantu yang tidak dapat berdiri sendiri, tapi berfungsi dalam proses pembelajaran karena memberikan alternatif dan mengandung unsur-unsur inovatif. Menurut Mulyasa, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Dalam konteks pemberian pengalaman belajar yang dimaksud di atas, maka implementasi metodologi pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif dalam pembelajaran antara lain adalah yang pertama, menjaga motivasi, kebutuhan, dan minat, serta keinginan belajar pada proses belajar. Yang kedua, menjaga tujuan pembelajaran yang lebih ditetapkan. Yang ketiga, memelihara tahap kematangan, perkembangan, dan perubahan anak didik. Yang keempat, menjaga perbedaan individu dalam peserta didik. Yang kelima, mempersiapkan peluang partisipasi partikal sehingga menjadi keterampilan, adat, kebiasaan, dan nilai. Yang terakhir, menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak didik. Kemudian, maka menurut Saiful Bahri dalam menggunakan metode hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, selalu berorientasi pada tujuan. Yang kedua, tidak terkait pada satu alternatif saja. Yang ketiga, kerap digunakan sebagai suatu kombinasi dari berbagai metode. Dan yang terakhir, kerap digunakan berganti-ganti dari metode satu ke metode yang lain. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip metodologi pembelajaran PAI harus dapat memungkinkan pembelajaran PAI terpusat pada guru dan siswa yang menjadi komponen penentu dalam pembelajaran, yaitu terjadinya interaksi antara guru dan siswa bersama dalam situasi yang edukatif untuk mencapai tujuan
pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu metode-metode pembelajaran PAI. Metode pembelajaran PAI ini tidak akan ada artinya kalau tidak dilaksanakan dalam praktek pendidikan. Pelaksanaan metodologi pembelajaran PAI dalam pembelajaran diantaranya pemilihan metode mengajar yang efektif dan efisien. Dalam Al-Quran banyak metode yang bisa diterapkan untuk menyampaikan kalam Allah pada manusia, seperti metode cerita, diskusi, tanya jawab, metode metafora atau perumpamaan, metode hukuman, dan pengajaran. Demikian, guru PAI harus cerdas dalam memilih metode pembelajaran, yaitu metode yang memungkinkan siswa yang belajar dalam konteks yang bermakna, yaitu dengan menjadikan pengetahuan yang relevan dengan siswa, memberikan kesempatan kepada siswa melakukan pengamatan, mengumpulkan data, menganalisis, menemukan, dan menyimpulkan. Guru PAI harus merubah kebiasaan yang selama ini hanya menggunakan metode konvensional menuju inovasi yang baru, yaitu metode pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, terlebih terkait ini sebagai sebuah metodologi yang kemarin sudah saya jelaskan di awal terkait tentang metodik khusus pendidikan atau pengajaran pendidikan agama Islam, terlebih terkait dengan pembelajaran yang saat ini lebih kepada pembelajaran daring yang kemudian sekarang sudah mulai untuk PTM ya. Ini artinya juga bahwa pembelajaran sekarang sudah lebih kepada sebagaimana kita pahami yang disebut dengan blended learning. Gitu. Jadi seperti apa kira-kira metodik khusus ya pendidikan atau pengajaran pendidikan agama Islam ya terkait dengan konteks kehidupan yang saat ini sudah mulai bergulir new normal ya. Kira-kira seperti apa? Silakan. Ya, bagaimana pemakalah? Atau ada teman-teman ada yang mau bertanya juga? Silakan disampaikan. Mari. Mungkin saya mau bertanya ini. Oke. Silakan disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan besok nih dalam materi PAI saya juga punya dapat jatah presentasi, judulnya itu tentang metode pembelajaran PAI gitu. Sedangkan di sini hari ini kita mempelajari tentang metodologi pembelajaran PAI. Sehingga yang ingin saya tanyakan, di manakah irisannya antara metode pembelajaran PAI dengan metodologi pembelajaran PAI, lebih khusus dengan ini kan matkulnya metodik khusus PAI gitu, dengan materi PAI itu sendiri. Itu aja. Terima kasih. Gimana Maaf, teman-teman? Tadi pertanyaannya irisan antara metode pembelajaran dengan metodologi pembelajaran. Perbedaannya ya? Mungkin ya perbedaan. Mungkin di situ kan ada irisan perbedaannya ya. Oke, tunggu ya kok. Antara metode dengan metodologi. Cuma yang satu dibahasnya di metode khusus PAI, yang satu kan di materi PAI. Metode pembelajaran. Baik, silakan sambil menunggu. Nah, ini kan sudah muncul seperti apa yang di awal pernah saya sampaikan.
terkait benang-benang merah dan irisan yang barangkali bisa kita temui di pembelajaran bisa di Dirosah, kemudian juga pendidikan agama Islam. Silakan, yang lain. Halo, tes tes. Ada suara nggak? Ya, jelas. Silakan Chandra. Saya mau bertanya dong. Baik, terkait metode-metode pembelajaran PAI ini, apakah ada keunggulan tersendiri gitu dari metode-metode pembelajaran yang lain? Mungkin itu aja sih. Sehingga membedakan gitu antara metode pembelajaran PAI dengan metode pembelajaran yang lain. Afwan Chandra, suara antum kayaknya agak ngejauh. Jadi mungkin Halo, tes. atau mungkin saya aja kali. Halo, udah jelas Bang? Jelas kan? Udah kedengeran. Tapi pertanyaannya udah jelas kan maksudnya? Apa belum? Udah. Oke. Keunggulan metode pembelajaran PAI dengan metode lain kan. Ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, menjawab. Sangat diharapkan dari pemakalah dahulu ya, bisa disampaikan pemakalah. Mungkin saya mau jawab pertanyaan Chandra, kalau ada yang kurang bisa ditambahin ya, atau yang lain. Mungkin perbedaannya dalam metode pembelajaran ini terdapat di pendekatan keteladanan kali ya. Maksudnya kalau untuk metode pembelajaran lain kan, kalau pendekatan pengalaman, pembiasaan, emosional itu udah umum gitu. Kalau menurut saya sendiri, mungkin bedanya itu ada di pendekatan keteladanan. Karena kan biasanya kalau guru agama itu yang dinilai atau dilihat dulu itu kan pasti sikapnya gitu. Beda dari guru-guru yang lain. Kalau guru-guru yang lain tuh maksudnya nggak dinilai sikapnya harus bagaimana, harus begini, harus begitu. Tapi kalau guru agama gitu kan, khususnya ngajar PAI, pasti yang dilihat duluan itu sikapnya gitu. Maksudnya guru agama harus begini, harus begini, harus begini. Mungkin dari pendekatan keteladanan ini yang menjadikan metodologi yang beda antara metodologi pembelajaran PAI dengan yang lain gitu. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Mana Chandra? Puas Chan? Cukup. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang nggak setuju atau mau menambahkan, boleh. Mungkin sharing ya. Tadi yang kontras dalam metode itu kan keteladanan. Saat ini jarak jauh, jelas pandemi. Ya. Keteladanan gimana tuh cara mengasah atau melatih keteladanan peserta didik dengan pada saat ini gitu. Mungkin kita nggak tahu seperti ini, mungkin di antara kita, contoh ya, peserta didik ketika belajar dengan Zoom gini, katanya pakai celana pendek, bahkan apalah dan sebagainya. Kan itu salah satu akhlak gitu ya, akhlak dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu bagaimana langkah agar tetap walaupun belajar pandemi, tapi nilai keteladanan itu tetap ada gitu. Mungkin bisa disampaikan Ayu Widianingrum atau temannya Salsabila. Kemudian tadi yang pertanyaan Pak Naga ya, sambilan mungkin bisa di teman-teman yang lain barangkali silakan disampaikan. Zaratul ini boleh. Ada Reza Putri Novianti, Nur Aini, Sirai, Agung.
Silakan yang lain atau dijawab dulu. Kak Salsabila mungkin mau bantu jawab. Ayo mari teman-teman, silakan. Boleh disampaikan. Kita saling melengkapi aja. Sudah terjawab belum? Belum Ustaz. Boleh. Boleh kasih pendapat nggak? Boleh. Ya. Diperbolehkan kok, sangat. Silakan. Silakan. Kalau menurut saya, kalau metodologi itu kan ilmu yang mempelajari ilmunya gitu, ilmu untuk mempelajari metodenya. Nah, Metode sedangkan kalau metode itu adalah caranya gitu. Bener. Seperti itu sih. Mungkin pembahasannya lebih luas, tapi kalau yang ditangkap setangkap saya itu kayak gitu. Kalau metodologi itu ilmunya, tapi kalau ilmu yang mempelajarinya, kalau metode itu caranya gitu. Cara yang ilmiah apa ya? Ya. Yang sudah ada bukti empiris. Pengalaman. Jadi kalau dilihat dari RPS untuk materi PAI sih, di sini hampir sama ya, tentang pengertian, definisi, kemudian pembelajaran, dan di akhir merancang pengembangan PAI yang kreatif dan efisien dan tepat sasaran. Mungkin tadi yang disampaikan Po, mungkin atau bisa ditambahkan oleh yang lain. Kalau dari saya sih kayaknya kurang lebih sama kayak Empok gitu. Kalau metode lebih luasnya lagi kayak metode ceramah, diskusi gitu. Oh, lebih ke gimana cara pembelajarannya itu bisa berjalan gitu. Nah, pakai metode-metode gitu tergantung nanti di kelas sama ke peserta didiknya cocok pakai metode apa. Mungkin itu teman saya. Imbuhannya berpengaruh tuh ya. Metodologi makan memakan. Imbuhan. Ayo. Sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, kita lanjut coba pada slide yang pernah saya sampaikan sebagai nanti untuk menjawab sambil menunggu mungkin pertanyaan yang lain. Ya. Ini sudah kemarin. Sudah. Nah, ini mungkin hampir serupa ya, dan sama dengan apa yang disampaikan tadi penyaji. Nah, makanya kemudian pertanyaannya Pak Naga itu, ya memang ini yang pernah saya sampaikan di awal bahwa benang merahnya memang tipis terkait tentang metode ya pengajaran agama Islam dengan mata kuliah metode khusus atau metodik khusus ya pengajaran pendidikan agama Islam. Ya, pada akar katanya sama ya, pada akar katanya sama.
Makanya kemudian menurut Prof. Zakia Derajat, ya, metode ini saya ulang, kayaknya pernah saya sampaikan di awal kemarin. Metode yang berarti suatu cara kerja yang sistematik dan umum. Seperti cara kerja ilmu pengetahuan. Betul apa yang disampaikan Salman tadi, ya, artinya bersifat ilmiah, yang merupakan jawaban sebuah pertanyaan bagaimana. Itu metode. Kemudian metodik sama artinya dengan metodologi. Ya, metodik sama artinya dengan metodologi. Ya, kalau tadi ada yang disebut tadi Pak Salman imbuhan-imbuhan, ya. Metodik itu sama dengan metodologi. Yaitu suatu penyelidikan yang sistematis, nah ini, dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, kalau metode, ya, pada pengajaran, kalau metode pada pendidikan agama Islam itu hanya atau menyoroti pada metode yang digunakan apa? Metode yang digunakan apa? Tapi ketika kemudian ada kata-kata khusus, ya, ini artinya metode yang digunakan, pertama kemarin saya sampaikan, ya, tentu kaitannya dengan kata-kata khusus, ini rancangan yang khusus. Walaupun metodenya mungkin hua-hua gitu loh. Rancangan khusus yang dipersiapkan, ya, untuk, ya, menyampaikan sebuah pengajaran sehingga pengajaran itu sampai pada tujuan yang diinginkan. Ya, tersampaikan informasi kepada murid. Atau yang kedua, ya, disebut juga bahwa metode khusus itu, ya, membicarakan bagaimana menyajikan pelajaran tertentu kepada murid pada khususnya. Nah, ini dalam konteks Ramayulis, ya. Nah, ini pendapat para pakar. Kemudian kalau Ahmad Tafsir lain lagi, ya. Ia menyatakan bahwa metode khusus pengajaran pendidikan agama Islam adalah cara yang paling tepat dan cepat. Kata cara yang paling cepat dan tepat ini yang saat ini lebih dikatakan lebih kepada efektif dan efisien. Gitu. Nah, kemudian stressing point-nya, benang merahnya di mana nih, Pak Gunadi? Benang merahnya sebenarnya ini seperti yang saya sampaikan di awal, kalau di metode khusus itu menyoroti lebih kepada, ya, metodenya. Artinya apa? Metodenya seperti apa, rancangannya. Nah, itu loh. Jadi pengolahan rancangannya. Ya. Walaupun yang digunakan tadi saya bilang hua-hua, tapi ini lebih disoroti ini. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi landasan, ya, pengajaran pendidikan agama Islam. Makanya sebenarnya tadi, ya, ini nanti penyaji, ya, runutannya bisa dirubah. Tadi runutannya kan kalau tidak salah pendekatan, ya, runutan tadi dalam slide penyaji, ya, kan pendekatan, kemudian teknik-teknik kalau nggak salah, ya, kemudian baru terakhir metode, ya, kan gitu. Nah, sebenarnya runutannya, nah di sini ini saya sampaikan pendekatan. Jadi pendekatan dulu. Nah, tadi pendekatan itu sebenarnya approach. Approach itu lebih umum, ya, lebih umum. Artinya apa sih yang harus kita, metode apa sih? Nah, seperti apa sih? Nah, itu pendekatan. Makanya tadi pendekatan itu ada beberapa hal tadi. Ada pendekatan tadi sudah disampaikan, ada pendekatan pengalaman, pendekatan emosional, pendekatan fungsional kalau tidak salah tadi. Terus pendekatan rasional dan keteladanan. Nah, ini sebenarnya yang kemudian ketika, ya, pendekatan ini, ya, approach ini, ya, kita mau pakai, ya, atau kita pakai dalam sebuah pengajaran, apa yang mau kita pakai ini pendekatannya. Nah, inilah kemudian nanti yang menentukan kemudian berikutnya baru metode. Ya, metode.
Artinya apa? Nah, ini runutannya. Artinya apa? Jadi keterbacaan atau ketersampaiannya ini tadi ya bergantung pada pendekatan apa. Bisa jadi pendekatannya itu yang kita pakai metodenya ini. Nah, nggak klop ntar, gitu loh. Gitu. Itu seperti itu. Jadi untuk menentukan metode itu, nah approach-nya bagaimana? Apa pendekatannya? Emosional, fungsional, ya pembiasaan, ya keteladanan. Nah, baru kemudian ditentukan ya metodenya. Nah, ini ya metodenya. Jadi pendekatan tadi dulu di awal kita tentukan. Gitu. Ya, kemudian baru metodenya. Ya. Makanya ketika kemudian metode pendidikan agama Islam bicara di situ, ya walaupun sebenarnya dalamannya ini ada, dia ketika itu berbicara langsung pada metodenya yang ceramah sudah. Ya, gitu. Kemudian misalnya keteladanan sudah. Ya, maaf metode ceramah atau metode diskusi dan sebagainya. Tapi sebenarnya langkahnya tadi. Jadi pendekatan dulu, approach dulu, ya. Di situ kita pilih, misalnya metode pengalaman. Nah, ini apa ya kira-kira? Pendekatan pengalaman, pendekatannya. Apa kira-kira metodenya? Gitu loh. Ya. Keteladanan, apa metodenya? Nah, ini runutannya, ya. Jadi nggak langsung kita mengajar langsung tentukan oh ini metodenya ini, gitu. Nah, ini. Jadi ternyata sistematika dalam metodik khusus pengajaran pendidikan agama Islam ini atau ini lebih kepada sistematika rancangan ya sistematika rancangan pengajaran gitu. Sistematika rancangan pengajaran gitu. Lebih kepada itu. Nah, baru kemudian nih kita tentukan metodologinya. Ya, metodenya. Gitu ya. Karena metode ini kan tadi sudah disampaikan cara ya atau jalan yang dilalui atau penyelidikan yang khusus karena dikaitkan dengan khusus. Makanya kemudian Prof. Zakia Derajat ketika kemudian dilekatkan dengan metodik khusus itu, nah pengajarannya ini lebih kepada bersifat project ya. Project. Jadi nah ini terancang gitu loh. Terancang. Walaupun di sisi lain Ahmad Tafsir ini lebih analog bahwa yang disebut metode khusus itu oleh karena pengajaran pendidikan agama Islam itu adalah pengajaran yang lekat dengan lebih bersifat apa ya gaib. Kemudian bukan sekedar gaib, kemudian juga tapi bersifat imani, bersifat abstrak gitu. Makanya perlu pendekatan khusus. Nah itu menurut Ahmad Tafsir. Makanya kemudian lebih kepada disebut metodik khusus, gitu ya. Nah, selain tadi pendekatan, ya approach, kemudian dari situ lewat pendekatan apa yang kita pilih, kita tentukan metode, disitulah ada teknik. Nah ini runutannya tadi. Jadi nggak pendekatan dulu urut teknik. Makanya tadi benar juga apa yang disampaikan oleh penyaji bahwa tidak akan bisa teknik saja tanpa metodologi. Ya sebenarnya runutannya tadi pendekatan, metodologi, kemudian teknik. Apa sih itu teknik itu? Way of implementation. Jadi jalan bagaimana mengimplementasikan metode. Ya, jalan bagaimana mengimplementasikan metode. Gitu. Nah ini teknik. Jalan bagaimana mengimplementasikan metode. Nah, setelah itu ada apa? Setelah itu sebenarnya di sini ada tambahannya sebenarnya. Ya, setelah itu ada tambahannya. Sebentar. Ya, tanda tambahannya sebenarnya prosedur. Nah, prosedur lebih kepada ya langkah-langkah. Nah, ini. Kemudian setelah itu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini step. Nah,
Ini sebenarnya yang ada dalam metodik khusus pendidikan, metode khusus pengajaran pendidikan agama Islam. Ya, tidak pada ngelihat secara global kalau dalam pendidikan agama Islam yang tadi disebut oleh Pak Gunadi, metode pengajaran agama Islam. Irisannya di mana? Nah, ini dia. Jadi lebih mendalam tentang bagaimana merancang secara sistematis terkait tentang pengajaran yang dirancang khusus, ya, terkait tentang pendidikan agama Islam dan kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok yang termasuk dalam kelompok pendidikan agama Islam, yaitu Quran hadis, ya, sejarah kebudayaan Islam, ya, itu yang kemarin kita sebutkan. Nah, dari rancangan ini, ya, metodologi ini, dua hal ini lekat pada personal individu seorang pendidik. Dua hal ini. Nah, ini juga yang membedakan irisan di mana tentang metode khusus. Dua hal ini supaya menjadi perhatian. Kenapa? Supaya menjadi perhatian. Nah, karena ini lekat pada seorang pendidik. Makanya di awal kemarin kita sebut ada nih, ya, capaiannya ada kualifikasi guru. Ya, kualifikasi guru pendidikan agama Islam. Kenapa lekat di sini dua hal ini? Karena ketika teknik itu adalah, ya, way of implementation, cara bagaimana mengimplementasikan metode, kemudian prosedur langkah-langkahnya. Nah, ini terkait erat dengan seorang pendidik. Nah, ketika terkait erat dengan seorang pendidik, ini bisa jadi. Nah, ini garis bawah, bisa jadi ketika kemudian ada dua orang pendidik yang mempergunakan metode yang sama, pendekatan yang sama, metode yang sama, tapi dalam praktiknya kemudian menghasilkan output atau outcome yang berbeda. Misalnya contoh kecil saja, makanya kemudian di sini ada kualifikasi. Contoh kecil saja, misalnya suaranya. Ayo anak-anak perhatikan, ya lambat gitu umpamanya. Ada juga yang lantang. Nah, ini di sini nanti teknik-teknik dan, ya, prosedur inilah yang kemudian yang bisa membedakan output dan outcome. Coba, ya, kalau seandainya suaranya, kan ada suara itu kan nggak bisa di ini, misalnya ada suara-suara keraton ini suara pelan kayak pewayang, waduh, ini kan akan berbeda dengan walaupun metodenya sama, pendekatannya sama. Nah, tapi makanya ini kemudian amat sangat menentukan dan lekat pada seorang pendidik. Inilah yang kemudian lewat metode pembelajaran khusus ini supaya bisa dikembangkan. Itu ya. Nah, ini saya kira sudah terjawab ya. Dua tadi perbedaan metode PAI dan metode khusus, kemudian keunggulan metode PAI dan metode yang lain. Nah, ini sekalian, keunggulan metode PAI dengan metode yang lain sebenarnya hua-hua metodenya. Hanya saja ketika metode khusus ini seringkali kita, ya, memang dalam sebuah penelitian kebanyakan metode pengajaran pendidikan agama Islam itu yang dipakai ceramah, metode ceramah. Dan itu ketika diambil pendapat semua semua murid yakin bahwa pengajaran pendidikan agama Islam itu kurang menarik, membosankan. Nah, inilah kemudian PR kita. Makanya timbul metode khusus ini diantaranya. Ya. Metode yang digunakan, ya, metode modern saat ini memang sering kita pakai juga, gitu. Sering dipakai juga untuk pengajaran pendidikan agama Islam. Tapi kemudian tidak sedikit juga dari metode-metode pengajaran yang lekat dengan pendidikan agama Islam itu juga dilupakan. Nah, itu dilupakan. Gitu. Ini ada yang baru, inquiry, ada yang baru misalnya apa gitu. Nah,
Kemudian metode-metode seperti misalnya hiwar, walaupun bahasanya hampir sama, ya. Kemudian metode pembiasaan, ya. Metode perintah, metode larangan. Nah, ada metode larangan. Nah, metode motivasi, metode ancaman. Nah, itu diantaranya sebenarnya bisa jadi. Kenapa ada larangan, ada ancaman? Karena terkait Basyir wa Nadhir itu ada di dalam, ya, di dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Gitu. Ya, metode kias, metode simbol. Nah, ini ya jarang dipakai juga metode simbol. Ya. Metode kiasan. Nah, ini bagian daripada metode-metode. Ya, antara kelebihan dan kekurangan sebenarnya bergantung, tidak ada kelebihan dan kekurangan. Bergantung tadi kepiawaian di sini misalnya. Ya, bagaimana kita merancang metode itu, ya, bersesuaian antara pendekatan kemudian metode. Nah, di sini udah bagus ini misalnya pendekatan dan metodenya udah, rancangannya udah bagus. Tapi bagus itu belum ending. Ya, tergantung pada tadi teknik dan prosedur yang dijalani oleh seorang guru itu. Gitu. Nah, ini kaitannya. Jadi plus minusnya sebenarnya lebih kepada, ya, lebih kepada gurunya ketika kemudian menerapkan teknik pembelajaran PAI, kemudian prosedur-prosedur langkah-langkahnya. Nah, ini apa namanya yang kemudian output dan outcome-nya bisa dirasakan, gitu. Ya, saya kira itu terkait tentang metode. Ya, pada prinsipnya sebenarnya metode khusus pendidikan agama Islam itu memiliki dua tujuan. Pada prinsipnya, tujuan yang bersifat teoritis, ya, bersifat teoritis, dan ini lebih kepada futuristik. Nah, artinya ia mengikuti juga perkembangan atau dinamisasi ilmu pengetahuan. Yang dipersiapkan juga artinya tidak dogmatis atau sifatnya tadi supaya tidak membosankan. Artinya metode-metode yang modern pun kalau memang misalnya bisa kita gunakan, monggo silakan digunakan. Kemudian yang kedua, ya, lebih kepada bersifat praktis dan aplikatif. Nah, ini praktis dan aplikatif. Makanya kemudian kan kita pahami sama-sama bahwa pengajaran pendidikan agama Islam bukan hanya just transfer of knowledge, tapi juga just transfer of value, ya. Artinya nilai. Bagaimana nilai itu tersampaikan. Nah, artinya endingnya bukan hanya kemudian memenuhi anak itu dengan pengetahuan, ya. Tapi juga kita harus memikirkan tujuan, outputnya, kemudian jadi nggak outcome, ya, ketika kemudian pengajaran itu sampai. Nah, itu yang terpenting. Makanya kemudian perlu ada rancangan khusus. Makanya Prof. Zaki Derajat lebih mengatakan project, gitu loh. Gitu. Saya kira itu, ya. Salman? Ya, Ustaz. Baik, silakan lanjut. Baik. Bagaimana pemakalah Saudari Ayu Dianingrum dan Salsabila Syahrani? Ada yang mau ditambahkan kembali? Atau teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Tadi mungkin ada yang belum terjawab, ya, yang untuk keteladanan untuk di masa sekarang gitu. Kalau memang itu sebagai tolak ukur yang kontras pembeda antara mata pelajaran PAI dengan yang lain metodenya, ya, mungkin itu belum tersampaikan tadi, boleh dikolaborasikan, silakan. Halo, gimana? Baik. Saya mau tanya dong, boleh? Sangat diperbolehkan kok. Silakan. Saya mau tanya, apakah sama gitu metodologi PAI itu untuk di setiap jenjangnya dari mulai TK, SD, SMP atau SMA gitu? Itu aja sih.
Mungkin saya mau bertanya dari tadi penyampaian Ustadz Ishak Syairozi ya, seputar tadi pendekatan, kemudian metode, teknik, kemudian prosedur, langkah-langkah. Nah, terutama di teknik dan prosedur. Untuk teknik dan prosedur, apakah ini ditentukan? Maaf Ustadz, apakah ini ditentukan oleh jam terbang kita, pengalaman, atau mungkin tadi yang antum contohkan seperti pembawaan suara gitu, lambat. Nah, itu kan mungkin kita bawaan ya gitu. Emang udah mungkin ada mengatakan ya emang lahir seperti ini, cara bicara seperti ini gitu. Nah, itu apakah bagaimana Ustadz untuk bahasan seputar teknik dan prosedur yang bisa menjadi pembeda walaupun hakikatnya pendekatan dan metode yang disampaikan oleh banyak guru sama, namun hasilnya bisa outcome-nya bisa berbeda dengan teknik dan prosedur tersebut. Dari penyaji ada mau jawab terkait metodologi tadi di awal sebelum lebih lanjut tentang teknik dan prosedur? Atau langsung? Monggo. Kalau silakan. menurut saya mungkin nanti bisa dibenarkan yang terkait metodologi PAI dari TK sampai SD atau SMP gitu sama atau enggak. Kalau secara arti kan tadi metode atau cara gitu. Mungkin dari ke TK sampai selanjutnya itu mungkin sama. Nanti ada pendekatan, ada metode, ada teknik, ada prosedur. Mungkin yang membedakan nanti tergantung ke gurunya sih, Mpok. Maksudnya secara keseluruhan metodenya tuh dari TK ke SMP, TK, SD, SMP itu ada ya tadi ada kelima faktor yang tadi disebutin, yang ada pendekatan, ada metode, ada teknik, ada prosedur, terus ada langkah-langkah. Nah, nanti itu yang membedakan ya tergantung guru yang membawakan kelima langkah tersebut itu sih. Mungkin itu menurut saya. Baik. Gimana, Mpok? Mungkin sedikit sharing saya tambahkan juga ya. Pertama, tentu jenjang pendidikan, tingkat perkembangannya juga berbeda-beda ya. Mungkin dari 5 metode yang tadi disampaikan, pendekatan, mungkin ada yang didominasi ya ketika di masa perkembangannya. Mungkin ya, kalau di anak RA atau mungkin anak ibtidaiyah, mungkin di situ lebih didominasi kepada, kan tadi kita tahapannya ke pendekatan dulu, baru nanti proses ke metode, baru teknik, ya kan? Mungkin pendekatannya untuk anak RA lebih dominasi kepada pembiasaan, ya kan? Karena kan butuh dilatih-latih sehingga terbentuk karakter dirinya gitu. Ya terutama mungkin dari hal-hal seperti halnya melaksanakan sholat itu kan butuh pembiasaan. Sedangkan mungkin kalau tingkat-tingkat kayak SMA atau kita nih sebagai mahasiswa mungkin didominasi kepada pendekatan emosional dengan apa metodenya, dengan diskusi, karena kan dengan diskusi bisa kita saling menghargai antara pendapat satu dengan yang lain. Mungkin kalau menurut saya benar semua terlibatkan pendekatan yang ada, tapi ada yang didominasi sesuaikan dengan jenjang, gitu. Didominasikan. Mungkin gitu. Ayo, itu tambahannya aja. Mungkin dari teman-teman yang lain. Tambahannya. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan? Masih ada? Chandra? Udah deket-deketin mic nih. Ya, baik ya. Sebelum yang lain, nih sebenarnya dua hal tadi terkait tentang dua pertanyaan, antara pertanyaan tadi siapa tuh? Siapa? Tentang metodologi PAI. Siti Dahriah. Ya. Metode. Ya. Sama Koko. Siti Dahriah ya. Metodologi PAI apakah sama pada setiap jenjangnya? Pada prinsipnya sebenarnya metodenya itu kan nggak berbeda. Metodenya itu, nama metodenya itu nggak berbeda. Ceramah ya ceramah gitu loh. Ceramah ya ceramah, kemudian metode demonstrasi ya demonstrasi. Nah, kemudian ya artinya pada setiap jenjangan itu sama saja nama metodenya. Tapi kemudian yang membedakan di mana? Inilah yang masuk dalam pertanyaan Pak Salman tadi. Yang membedakan pada teknik dan prosedur. Ya, teknik dan prosedur. Kita manusia ya, besar dan kecil sama-sama makan.
Tapi bagaimana cara makannya? Kita makan apel, ya. Mungkin anak yang masih kecil, taruhlah bayi juga bisa makan apel. Tapi perlu di blender, diapain? Umpamanya dihaluskan dan seterusnya. Itu kan. Caranya yang berbeda. Itulah pada teknik dan prosedurnya. Ya. Ceramah bisa jadi ceramahnya, cuma harus pakai alat bantu. Misalnya, ya, misalnya pakai boneka. Ya, katakanlah boneka yang ceramah, kan gitu. Alat bantu. Nah, itu juga ceramah. Ya, tapi itu bagaimana teknik cara menariknya, stepnya, nah itu harus dilakukan, gitu loh. Misalnya seperti Kak Iman, ya, siapa lagi tuh, apa namanya, pendongeng-pendongeng nasional. Nah, itu ceramah tekniknya, ya. Makanya, tapi dengan memakai alat bantu, gitu. Saya rasa itu akan lebih menarik. Coba kalau ceramah saja, ya. Itu tentu akan berbeda. Nah, ketika kemudian yang besar, ya, dari di SMP metode ceramahnya juga mungkin bisa jadi berbeda. Di SMA bisa jadi berbeda. Kalangan seperti kita bisa juga berbeda metode ceramahnya. Mungkin udah memakai retorika, kan gitu loh. Itu seperti itu dan seterusnya. Nah, tadi misalnya suara itu kan emang sudah dari sananya, gitu loh. Ya, sudah dari sananya. Nah, ini kita paham. Nah, disitulah kemudian makanya kita mempelajari metode khusus. Nah, nanti ada kualifikasi. Masukkah kita dengan kualifikasi itu? Nah, ya, masukkah dengan kualifikasi itu? Bagaimana memasukkan diri kita dengan keberbedaan tadi? Kalau bahasa tadi, kalau bahasanya tadi kayak orang keraton, tunggu sebentar, dan seterusnya. Kalau guru seperti ini, berarti kan nggak bisa jadi guru kita. Bahasanya begitu. Tapi kita udah masuk di Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, nah gitu. Nah, ini harus menjadi bagian, bukan hanya tantangan. Artinya disitulah kemudian bagaimana kita, ya, mempersiapkan metodik khusus ini menjadi sebuah proyek untuk diri kita tadi, gitu loh. Sebab itu tadi nggak bisa. Tadi saya sampaikan metodenya sama, kemudian menyampaikan berbeda. Nah, ini artinya apa? Ya, kita pahami bahwa likulli syai'in maziyah. Ya, walaupun barangkali kita hanya bisanya seperti itu dengan kelemahan maaf tadi suara kita. Itu bisa jadi, ya, bisa jadi dengan metode yang tadi, ya, metode ceramah, metode itu pakai bahasa itu. Nah, itu kan teknik. Nah, stepnya kita rubah. Mungkin tidak sama seperti step atau teknik yang dilakukan oleh si A, gitu loh, pada pelajaran yang sama, gitu loh. Nah, artinya suara kita, kekurangan kita itu bisa menjadi sebuah kelebihan buat kita bagaimana. Nah, itu. Nah, inilah memanagenya bagaimana, gitu loh. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, artinya bisa jadi misalnya tekniknya teknik ceramah dalam pendalangan untuk menyampaikan, nah itu bawahnya kan, untuk menyampaikan, iya, demonstrasi dengan apa? Bisa jadi demonstrasi dengan wayang, demonstrasi dengan boneka, dalam konteks sholat umpamanya, kan bisa jadi. Nah itu, jadi tinggal tekniknya, makanya kemudian teknik dan prosedur ini 80% ya itu ada pada sosok guru. Ya, selangkahnya pada sosok guru, makanya kemudian kesesuaiannya itu bergantung kepada guru. Ya, sebagus apapun ya metodenya, ketepatannya, ya misalnya tadi ketepatan saya sampaikan tadi pendekatannya, metodenya cakep, bukan main. Nah, tapi kemudian ketika sang aktor ya tidak mampu meresapi, nah kan gitu loh, menghayati apa yang dia sampaikan itu kan tidak akan tersampaikan dengan baik. Gitu. Jadi itu bagaimana kita mengaktorkan diri kita pada sisi sebagai seorang pengajar, ya, sebagai seorang pengajar untuk dapat bisa memberikan kepemahaman. Nah, ini kemudian yang sebenarnya harus kita pahami, ya, kita pahami kalau bahasa ilmu pendidikan itu psikologi pendidikan, gitu loh kan. Kalau bahasa di ceramah itu bagaimana menguasai masa, ya, psikologi masa itu seperti apa. Nah, artinya tidak melulu ketika kita mengajar itu juga harus
harus dari diri kita yang kita sampaikan belum tentu bisa berterima dan bisa jadi. Nah, ini tadi masuk juga pada teknik misalnya sekolah kelas-kelas bawah tadi TK, SD ya. Itu kita juga kan harus menyelami juga ya, menyelami. Makanya kemudian tadi ada pendekatan emosional bisa jadi. Ya. Kita harus mengikuti arah dan arus apa yang diinginkan oleh murid. Karena murid dari rumah saat ini kan berangkat tidak lagi seperti gelas kosong, mereka sudah ada kan gitu. Jadi itu juga harus kita pahami. Nah, artinya makanya kemudian dalam kompetensi abad 21 diantaranya bukan hanya seorang guru itu menjadi sentral, ya, tapi bisa jadi pada kalanya ia menjadi student, ya, menjadi murid juga, dan murid menjadi ya guru. Nah itu seperti itu. Nah itu juga kan dilihat dari pendekatan, ya, dilihat dari pendekatan. Baik, saya kira itu ya Pak Salman dan Bu Dahria tadi ya. Silakan yang lain. Yang lain masih ada? Gimana teman-teman yang lain? Ada yang masih mau disampaikan atau dari ditambahkan boleh? Oke. Ustadz, saya mau tanyakan gini, apakah dari metode-metode yang tadi dijelaskan gitu dapat dikembangkan, Pak, karena kondisi kita kan saat ini pandemi gitu kan, apakah metode-metode itu bisa berubah gitu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi gitu? Ya, metode itu kan alat, ya. Metode itu kan alat. Nah, tentu ya. Tentu dalam implementasinya kita sesuaikan, ya, kita sesuaikan. Ya, metode itu alat, hanya bagian alat yang kalau bisa dibilang merah ya merah. Itu warnanya. Tapi mungkin bisa jadi kita rubah menjadi merah muda, merah tua dan sebagainya. Nah, ini tergantung kontekstualnya. Ya, konteksnya. Misal dalam konteks saat ini metode ceramah, bisakah kita menyampaikan metode ceramah ya dalam pengajaran daring misalnya, gitu loh. Kan bisa juga. Tapi apakah itu tersampaikan dengan baik? Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi makanya kemudian pendidikan pengajaran saat ini ya ditekankan pada pengajaran kontekstual dan kebermaknaan. Nah, artinya ketika kemudian pengajaran lebih ditekankan dalam masa pandemi ini, katakanlah lebih ditekankan pada pengajaran kontekstual dan kebermaknaan. Nah, ini artinya ya bagaimana kita mempersiapkan metode pengajaran itu ya dengan materi pelajaran yang bisa disandingkan pada konteks ya saat ini. Kemudian pada kebermaknaan saat ini ya. Gitu loh. Misalnya pengajaran tentang sholat. Nah, konteks yang seperti ini kan kita tidak bisa lihat langsung bagaimana anak itu melakukan ibadah sholat di rumah. Nah, supaya itu dapat dilaksanakan, ya bisa jadi ya ada sebuah penugasan yang sekiranya kemudian menjadi bagian perhatian dari guru ini bisa kentara. Nah, bisa kentara. Nah, artinya tugas-tugas itu bisa kita berikan. Nah, artinya gini, untuk metode itu kita pilih sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebermaknaannya. Nah, apakah kemudian sholat itu, nah misalnya
kalau untuk supaya anak itu bisa melakukan ibadah sholat di rumah, nah, ya dapat melakukan ibadah sholat di rumah, ya mungkin secara demonstrasi bisa jadi, ya tadi, ya kita bisa ya tadi biasanya kan guru-guru nih, ya melakukannya dengan ya coba divideokan sholat kamu. Nah, ya satu, ya bisa jadi sekali waktu coba kamu videokan sholat orang lain. Satu. Dua, coba kamu videokan sholat jamaah di masjid. Umpamanya kan gitu loh. Atau videokan sholat jamaah di keluarga. Nah ini kan sudah nanti banyak gambaran yang banyak kita bahas. Itu di antara contoh kecilnya. Gitu. Jadi demonstrasi itu kan demonstrasi. Ya, tapi bisa secara personal, ya. Kemudian secara misalnya ngelihat bagaimana orang lain nanti membandingkan, kemudian berjamaah, nah ini kan bisa kemudian bagian-bagian menjadi pembelajaran hot kan gitu ya, high order thinking kan gitu loh. Nah ini coba lihat kalau yang seperti ini demonstrasinya betul nggak nih kan gitu loh. Nah ini jamaah, nah ini kan itu bahkan juga bisa kita kembangkan gitu ya. Saya kira nanti lihat konteksnya dan kebermaknaannya. Kalau saat ini saya pikir itu yang digagas oleh semua sekolah, ya artinya belajar yang kontekstual, kemudian yang syarat dengan kebermaknaannya. Kemudian sekarang sudah mulai PTM diarahkan pada pembelajaran blended learning. Nah itu seperti itu. Yang lain? Masih ada? Maaf, Sat. Tadi cukup menarik ya disampaikan oleh pemakalah ya tentang yang disampaikan Saiful Bahri tadi berorientasi kepada tujuan. Kan banyak dari mungkin dari pendidik pada saat ini, tadi kan Antum sampaikan secara kontekstual ya, dengan mungkin keadaan di lingkungannya gitu. Nah, kemudian masih banyak mungkin yang masih berorientasinya kepada tujuan. Maksudnya dihabisin tuh yang namanya bab-bab pembahasan gitu, Sat. Ya karena memang targetnya gitu. Targetnya bukan mengkombinasikan dengan konteks lapangan gitu. Yang seharusnya seperti tadi ya, kita sholat, kemudian boleh divideokan mungkin jamaah dengan orang tua. Itu kan menarik gitu. Nah, sedangkan masih banyak yang orientasinya kepada tujuan pembelajaran dihabiskan gitu, maksudnya. Diselesaikan semua satu buku gitu. Nah, itu bagaimana pendapat Antum? Dan biasanya kan di dalam kelas itu kita variatif ya. Maksudnya ada yang penangkapan yang cepat, ada yang lambat. Mana yang didahulukan, apakah mengajarkan anak sampai benar-benar minimal pemahamannya lebih dapat difahami, namun tujuan pembelajaran atau mungkin bahasan dari pembelajaran itu tidak tercapai semua gitu, atau mungkin benar-benar dihabiskan urusan nanti mungkin yang bisa mengikuti 3 atau 5 orang, itu seperti apa, Sat? Mungkin dari tujuan pembelajaran itu sendiri, yang lebih baik yang mana? Demikian. Iya, pembelajaran itu kan ya klasikal. Klasikal itu ibarat beras semuanya kita numbuk. Walaupun tadi yang kita tumbuk, misalnya yang kena bagian atasnya, taruhlah bagian yang orang pintar-pintar lebih kena. Nah, kita berharap lewat klasikal itu ya mampu sebenarnya memberikan gesekan pada yang lain sehingga beras putih semua lewat tumbukan itu. Nah, itulah sebenarnya kemudian fungsinya penguasaan kelas. Lagi kembali pada teknik prosedur tadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian mana yang lebih penting kemudian kita menghabiskan tujuan pembelajaran tekstual, teks buku lah gitu ya, dengan kepemahaman anak. Nah inilah kemudian sebenarnya yang menjadi, saya kira menjadi mandul ya pengajaran kita ketika kemudian tertumpu pada teks buku. Ya kalau bukunya ketinggalan, nggak bisa belajar, kira-kira begitu. Nah kenapa kemudian coba kita lihat pengajaran orang-orang dulu, guru dulu itu, ya dengan buku yang itu, anak murid nggak punya buku, anaknya jadi pinter-pinter. Karena berorientasi bukan pada tekstual, buku-buku itu hanya menjadi
prasyarat kemudian sampai pada tujuan. Coba mungkin kalau Anda pernah masuk ke dalam editorial buku, ya, kalau kita peres itu buku intisarinya barangkali cuma sekian, gitu kan? Ya, lebih banyaknya dalam bahasan-bahasan itu adalah sebenarnya lebih kepada pengembangan, gitu. Nah, kita harus jeli, makanya ketika kemudian membaca buku pengajaran anak-anak kita, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Nah, itulah sebenarnya buku itu hanya menjadi pointer-pointer bagaimana kita menyampaikan. Nah, khususnya ini untuk guru agama. Ya, khususnya untuk guru agama. Saya kira saya kadang-kadang di sekolah sebenarnya lebih bahasanya lebih suka, lebih gembira ketika guru itu memiliki improvisasi yang lebih dari tekstual buku itu sendiri. Sebab tadi kenapa pengajaran agama itu tadi bukan hanya transfer of knowledge kan, dia berhenti sampai di situ anak, tapi juga yang terpenting ya output itu lebih kemudian mencipta menjadi outcome gitu loh, ya, membentuk karakter itu yang terpenting. Nah, inilah sebenarnya tujuan-tujuan akhir yang harus, ya, tujuan-tujuan akhir yang harus menjadi perhatian besar, outcome itu gitu loh. Ini jadi pelajaran itu yang dituju oleh pengajaran agama, ya, artinya pembentukan karakter. Kalau sekarang bahasanya pembentukan karakter, ya, akhlak karimah itu udah dari dulu, itulah tujuan yang terpenting. Makanya kan aku diutus untuk menyampaikan syariat ini, tidak, tapi diutus untuk menyempurnakan, karena itu semua adalah apa namanya, aplikatif semuanya. Makanya tadi tujuan metode khusus itu bersifat aplikatif gitu loh. Jadi itu yang lebih di ini kan. Dan ini juga mungkin tersinggung kita sekalian kita singgung juga bahwa dalam tataran ibadah kita itu, ya, pada tataran religiusitas. Kenapa? Ya, religiusitas saja. Karena tidak kemudian dikembangkan kebermaknaannya. Ya, contoh sholat tadi kan tanhanil fahsyai wal munkar, kebermaknaan dari mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, ada juga tukang, ya, tadi iman, beriman atau muslim atau Islam, sholat, tapi masih begono dan begini, kira-kira itu. Karena malah kebermaknaannya kurang kemudian dikembangkan. Itu inilah kemudian yang sebenarnya dulu pernah kita singgung dalam fikih manajerial itu kan, bagaimana kemudian syariat yang kita lakukan itu bisa jadi selain daripada memang itu mahdoh, tapi juga mengandung simbol, ya, simbolik dalam kehidupan. Makanya tadi ada metode simbol, itu loh, metode simbol. Misalnya zakat atau kurban, ya, itu zakat atau kurban. Nah, memang ya itulah syariat secara konstan, secara tetap, ya, berkorban gitu loh. Tapi kemudian dilihat ketika berkorban itu, apakah kemudian banyak orang yang gembira dengan menerima korbannya atau banyak orang yang bergembira untuk mau berkorban. Nah, itu kan perlu diteliti, kira-kira begitu. Kebanyakan kita nyatanya memang ketika hari korban banyak yang gembira nanti mau dagang daging korban gitu loh. Nah, ini kan gitu. Nah, itu barangkali yang perlu digali, yang belum muncul, yang belum jadi outcome, yang belum kemudian menjadi orientasi akhir dalam pendidikan atau tujuan akhir dalam pendidikan kita. Saya kira itu, ya. Baik, Sat. Terima kasih, Sat. Baik, yang lain? Sambil saya lihat absensinya.
Ini presentasinya langsung ditutup aja, Ustadz. Ditutup dulu kalau emang udah nggak ada lagi. Nanti setelah ini saya absen. Mungkin Kak Salsa penutup. Ayo silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kelompok pertama, makasih Saudari Ayu dan Saudari Salsabila. Syukron. Baik, saya absen ya. Naurotun, maujudah, Kurrotun, Ustaz. maujud. Di sini Naurotun Oh, Nazifah. Naurotun Nazifah. Nggak ada konfirmasi, Ustaz, ke saya untuk bergabung di kelas. Ahmad Sofyan. Salman ada. Agung Santoso. Hadir Ustaz. Iya. Ahmad Sofyan nggak ada ya? Siti Rahayu. Hadir Ustaz. Baik. Putri. Lagi di jalan pulang Ustaz. Lagi di jalan pulang. Salsabila. Hadir Ustaz. Dia pemakalah ya. Siti Fatimah. Hadir Ustaz. Nur Aini. Ada. Reza. Hadir Ustaz. Hadir. Fitriani. Hadir Ustaz. Hadir. Ayu. Hadir Ustaz. Oh ya, pemakalah ya. Budi Chandra ada. Naga ada. Irsal. Sabila. Di layar belum ada, Ustaz. Tapi biasanya dia bermasalah di kamera, Ustaz. Kalau sekarang nggak ada nih. Adi Nur Rahman. Hadir Ustaz. Hadir. Baik. Monica. Hadir Ustaz. Masya Allah. Monica hadir. Khairun Nisa. Siapa? Ada. Khairun Nisa. Siska. Hadir Ustaz. Baik. Mega. Hadir Ustaz. Hadir. Dia lagi di jalan Ustaz. Oh, oke. Lagi perjalanan. Ya. Muhammad Ilyas. Berwujud. Ini lagi tugas Ustaz. Ya. Lagi Nidaul Hasan. Di mana? Nidaul. Setelah Nida. Nidaul Hasanah. Hadir Ustaz. Ya. 9. Dia 7. Zahratul Aini. Hadir Ustaz. Baik. Ya. Baik, masih ada yang perlu didiskusikan? Kok gue nggak absen? Saya belum di Siapa yang belum? Tadi Ahmad Sofyan hadir, Ustaz. Ini di layar ada. Cuman belum ditanggapi kayaknya. Ahmad Sofyan. Nur Aini ada nggak? Hadir Ustaz. Ini ada. Oke. Nuratul Nazifah nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Ada. Irsal tidak ada. Saya Ustadz, belum di absen Ustadz. Siapa? Tidak Irsa? Ria. Udah. Irsal? Nggak ada. Khairunisa? Nggak ada. Ada Ustaz. Ada. Hadir Ustaz. Komen salah. Di komen. Khairunisa hadir. Hadir. Oh. Hadir Ustaz. Ya.
Kembali saya ulang, yang tidak sebut tidak hadir nih Irsal sama Nauratun Nazifah ya, 2 ya. Lainnya hadir semua. Baik, kalau tidak ada lagi apa masih ada? Kita cukupkan sampai di sini. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, silakan dipersiapkan kembali untuk makalahnya yang sudah biasa ya dikirim ke Gmail saya. Ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya Allah. Dan kita semua dapat menjalani tugas dan kewajiban kita. Ilaika naltaqi fi fursatil atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Ustaz Sukron.